Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, rudal-rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmachim, dan Ben Gurion. Tak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini sebagai bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Bang Masolo. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Serangan rudal Iran dalam skala besar ini menargetkan Israel, situs industri dan militer Amerika Serikat di Teluk dan Israel. Operasi ini diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran sebagai tanggapan terhadap agresi militer Amerika Serikat yang menargetkan industri baja Iran yang menewaskan dan melukai banyak pekerja. Rudal ini juga disebut menghantam bagian operasional fasilitas aluminium Amerika yang belum rusak dalam serangan sebelumnya. Pemirsa, rentetan roket Iran melesat melintasi langit kota Naharia, Israel. Sirine pun menggema membuat warga Israel panik. Sirine terus meraung saat beberapa roket melintasi langit kota Naharia sebelum menghantam permukiman. Serangan ini terjadi saat warga setempat menggelar perayaan Paskah Yahudi. IDF mengatakan sedikitnya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan Hizbullah. Serangan Iran kembali menghantam Tel Aviv pada Kamis pagi waktu setempat. Kerusakan bangunan dan infrastruktur terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak. Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil.
Ya, warga Tel Aviv panik saat sirine peringatan serangan berbunyi. Mereka segera mencari perlindungan atau bunker terdekat. תראה מה קורה פה. Suara sirine tanda peringatan terdengar di sejumlah titik di Tel Aviv. Sirine peringatan ini memicu kepanikan di tengah aktivitas warga. Mereka segera mencari bunker terdekat untuk menghindari potensi serangan. Kemacetan pun tak terhindarkan. Komando Pusat Amerika Serikat kembali merilis sebuah video penyerangan kepada sistem pertahanan Iran. Di sisi lain, selain pangkalan militer Iran, juga menyerang perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan penyerangannya kepada Iran. Di lokasi yang tidak dapat diverifikasi, sejumlah kendaraan militer termasuk sebuah pesawat meledak dihantam oleh rudal. CENTCOM mengklaim pada pekan kelima Amerika Serikat telah mengalami kemajuan dengan menghancurkan sistem keamanan Iran. Di sisi lain, rentetan serangan juga masih terus dilancarkan Iran kepada infrastruktur Amerika Serikat di Timur Tengah. Roket Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Pangkalan Khosrow yang berada di Provinsi Hasaka rusak parah akibat serangan ini. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Selain pangkalan militer, Iran juga diduga menyerang sebuah fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, warga Israel di kota Bnei Brak dibuat terkejut dengan jatuhnya serpihan rudal Iran yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah mobil, beberapa bangunan, hingga membuat jalanan menjadi banjir. Rudal Iran yang menyasar Israel merusak sejumlah kendaraan dan infrastruktur di kota Bnei Brak, Israel. Rudal Iran tersebut diduga dicegat atau meledak di udara, namun pecahannya jatuh di kota Bnei Brak. Tak hanya itu, serpihan rudal juga membuat jalanan menjadi banjir. Warga tampak berkumpul di area parkir menyaksikan mobil-mobil yang rusak dengan genangan air di jalanan. Tepat di lokasi jatuhnya serpihan rudal Iran ini, sebelumnya adalah desa milik Palestina bernama Al-Khairiyah. Setelah peristiwa tahun 1948, desa yang dikosongkan ini kemudian menjadi bagian dari kota-kota Israel sekarang. Sementara itu, Amerika Serikat menyerang salah satu jembatan terpenting di Iran. Serangan menewaskan 8 orang dan melukai 95 orang lainnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan di kota Karaj Kamis siang. Jembatan ini adalah jalur penghubung penting menuju Teheran. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 1050 meter dengan pilar setinggi 136 meter dan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Media pemerintah Iran menyebutkan jembatan ini dihantam rudal 2 kali dalam selang waktu sekitar 1 jam. The Guardian menyebut 8 orang meninggal dunia dan 95 lainnya terluka. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan evakuasi korban serangan udara Amerika Serikat Israel. Dibantu oleh
anjing pelacak, tim penyelamat berhasil menemukan korban di antara reruntuhan bangunan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Korban ditemukan dalam keadaan selamat meski tertimpa reruntuhan. Usai penyelamatan, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya luka-luka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rausha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Ya, Menteri Informasi Lebanon Paul Morkos mengatakan bahwa serangan Israel telah menimbulkan dampak pada sistem perawatan kesehatan Lebanon dengan merinci puluhan serangan terhadap fasilitas dan personel medis sejak awal perang. أشار معالي وزير الصحة تحديدا إلى أرقام يعني مفجعة، وهي 95 اعتداء مباشر على الطواقم الصحية والإسعافية والطبية، بحيث أنه عدد المستشفيات اللي تعرضت للاعتداءات صبح عددها 10، عدد المستشفيات المقفلة قسرا 5، عدد المراكز الإسعافية اللي تعرضت لاعتداء 20، عدد الإسعافات والآليات المتضررة يعني سيارات إسعاف وإطفاء 67، عدد شهداء القطاع الصحي وحده 53 شهيد، عدد جرحى القطاع الصحي وحده 137 جريح، إضافة إلى دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى العرض يلي تقدم فيه وزير الإعلام ويلي عاد وأكد فيه وذكر بقرار مجلس الوزراء الصادر ب9 تشرين الأول 2025 لجهة درس الخيارات القانونية اللازمة بموضوع حماية الصحفيين بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.